Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang file system. Uh, File system di Linux. Di Linux terdiri dari beberapa file system. Di sini ada xt, xt2, xt3, xt4, ada Razer, ada swap dan lain-lain. Baik, kita lihat dulu pengertiannya. File system adalah sekumpulan data informasi saling berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatannya. Data file berupa numerik, alfanumerik, binari atau teks. Setiap file memiliki nama. Ya. Nah, itu file. Nah, sekarang kan file system di Linux. Ya. Ini kalau dilihat dari sistemnya, ini sini kernel virtual file system. Ini baru ada file system ya, ext3, vfet, ext4, FreeBSD. Ini baru dihubungkan ke hardware. Nah, berarti apa file system? Itu adalah bagaimana sebuah prosedur, aturan dan kemampuan sebuah file system tersebut yang dinamakan ext3 misalkan, bagaimana prosedur, aturan, bagaimana dia mengelola sebuah partisi ya. Jadi yang dikelola adalah file system adalah sebuah dia lebih ke sebuah partisi gitu ya. Kemudian kalau kita lihat file system di Linux itu Anda bisa menggunakan komen ini, nanti df-th itu kelihatan ya. Ini misalkan nih def hda10, ini xt4, berarti ini dia menggunakan file systemnya adalah ext4. Nah, seperti tadi berarti pada partisi SDA10 diimplementasikan ext4. Nah, prosedur, aturan dan kemampuan apa saja yang ada pada ext4 itu yang akan diterapkan kepada SDA10. Contohnya kemampuan dia untuk menyimpan file dalam satu kemampuan dia menyimpan file satu file itu berapa jumlahnya misalkan, atau dia sanggup untuk nama file dia sanggup untuk berapa digit misalkan. Nah, itu salah satunya ya, saya mengelola partisi yang ada di Linux tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya, ada command lsblk-f ini untuk melihat seluruh partisi yang ada pada SDA. SDA itu berarti bisa SCSI atau menggunakan USB ya. Ini kelihatan ada SDA1, SDA2, SDA3, SDA5. Ini kebetulan menggunakan vfet. Vfet itu berarti file system punyanya Windows ya. Kemudian ada NTFS ya, sama ya. Vfet itu lanjutan dari file system, lanjutan dari vfet. Vfet ini juga ada dua nih, vfet dan vfet 16 dan vfet 32 ya. Kemudian di sini ada nih, berarti sistem yang ada di sini dia menginstal Windows ya. Ada dua Windowsnya ya, dan satu Linux nih ya. Di SDA10 itu ada ext4, berarti di Linux. Nah, di Linux itu pada saat menginstal ada file system yang lain namanya swap ya. Swap itu biasa disebut dengan virtual memory ya. Tugasnya adalah membantu kerja dari memori. Kemudian kalau Anda menggunakan komen blkid tvd4, nah ini menunjukkan di SD4 ini ya, label partisinya apa aja ya. Ini lihat data partisian ID-nya sekian ya. Bisa dilihat contohnya blkid dvd10, dvd10 ID-nya sekian, kemudian tipenya adalah ext4, partisi ID-nya sekian ya, informasinya. Kemudian kalau kita dilihat di
etc fs stubnya ya. Ini bisa juga sama ya. UAG nya sekian, ini posisinya ya, sekian. Kemudian nah file system ya. File system itu sejak awal perkembangannya itu sudah banyak ya. Ada Minix ya. Minix itu merupakan file system Linux yang pertama saat ini masih banyak digunakan untuk book disk dan beberapa format disk. Disket itu karena dia awalnya pakai turun Unix pakai seperti itu. Kemudian extended fs tidak banyak menggunakan lagi, sebaiknya tidak perlu dikompile dalam kernel, ini sudah lama. Second extended ini merupakan file system default untuk Linux, seharusnya dikompile dengan di kernel. File system root tidak bekerja bila berupa modul. Ini awalnya ext2. Kemudian CAF file system diperkenalkan bersama dengan second extended. File system dimasukkan untuk mengaktifkan extended. Saat ini jarang digunakan, sebaiknya tidak dikompil dalam kernel kecuali Anda membutuhkan. DOSFET ya, pada dasarnya bukan merupakan file system tapi merupakan dasar bagi file system berbasis FAT seperti MS-DOS FAT, Windows 95 atau UMS-DOS. Kemudian MS-DOS FAT file system, jika Anda menginginkan Linux dapat mengakses file system DOS, maka Anda dapat mengkompilnya dalam kernel. Sangat berguna untuk komputer yang memiliki dual boot ya, untuk kernel install dua sistem. VFAT ya, merupakan peningkatan MS-DOS FAT ya, mendukung format long file name juga untuk komputer memiliki sistem dual boot. UMS-DOS ya, dukungan dibutuhkan menjalankan Linux di atas partisi DOS seperti Red Hat. Linux tidak bisa dijalankan pada sebuah file system UMS-DOS. PROC ya, file system ini untuk di Linux. Kemudian NFS yang dibutuhkan bila mengakses remote file system, SMB dan seterusnya ya. Bisa Anda baca aja. Nah, aturan pada file di Linux ya. Pertama itu kalau kita lihat di file itu ada penamaan file di Linux bersifat case sensitif ya. Berarti namanya harus huruf kecil ya. Contohnya file tugas merupakan file-file yang berbeda. Kemudian nama file terdiri dari max 256 karakter ya. Kemudian nah ini tergantung tadi ya, tergantung dari file system. Dapat menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Kemudian dapat menggunakan tanda titik, tanda minus, underscore dan lain-lain. Ekstensi pada Linux tidak dibatasi jumlah karakternya sehingga satu file memiliki lebih dari satu. Contohnya extend, contohnya proc.c.z dan proc.c yang sudah dikompil, file.tgz atau file.tar.gz. Kemudian pathname di Linuxnya. Setiap file memiliki pathname. Ada dua macam pathname, yaitu absolute path, penulisan path pada root directory, relative path pada path directory yang sering digunakan. Ini root directory, contoh absolute-nya pathnya home sekian-sekian, home amicom dokumen src, contoh relative path-nya ya. Top file ya, dua macam file yang berada pada satu file, itu file biasa dan file directory. File biasanya menyimpan data, sedangkan file directory menyimpan nama file pada directory tersebut. Kemudian ada file khusus namanya. Selain file biasa, file directory, terdapat beberapa file khusus, special file. Mekanisme yang digunakan untuk input output sebagian besar terdapat pada directory /dev. Link sistem buat file atau ini dapat terlihat di banyak bagian dan pohon file system. Soket yang menyediakan jaringan antar proses yang terproteksi oleh file system access control. Namepad berfungsi membentuk jalur proses komunikasi. Nah, ini struktur direktori Linux ya, pada bagian ini sudah dipelajari di Linux di Linux basic juga seharusnya ada ya, jadi tidak kita bahas lagi karena nah ini nih ya. Kemudian di Linux tadi kan file system tadi kita udah mulai kita bahas adalah ext2, ext3, ext4 dan Razer ya. Nah ini yang masih tetap digunakan di Linux, yang maksudnya yang banyak ya. Tapi untuk sekarang palingannya ya udah kayak generasi terakhir atau ext4.
Kalau kita lihat di XT2 pertama kali dirilis pada Januari 1993. File sistem ini ditulis oleh Remy Card, Theodore, dan Stephen Twiggy. File sistem ini juga diimplementasikan dari sistem operasi seperti NetBSD, FreeBSD, GNU Hard, Windows 95, 98 NT, OS 2, dan LixOS. XT2 memiliki banyak kemiripan dengan file sistem asli Unix. XT2 memiliki konsep blok, inode, dan directory, serta memiliki ruang kosong untuk akses kontrol atau ACLs, fragment, undulation, dan compression, walaupun fungsi tersebut dapat melalui patch terpisah. Kemudian untuk XT3 file system adalah peningkatan dari XT2 file system. Peningkat ini memiliki beberapa keuntungan, diantaranya bila XT2 harus melalui proses pengecekan dengan EFCK, ya, ini seperti EFCK ini kalau di Windows itu mirip scan disk gitu ya. Bila mengalami kerusakan sistem, maka di XT3 hanya dicek bila ada kerusakan hardware, misalnya HDD, tetapi kejadian ini sangat jarang. Waktu yang diperlukan XT3 setelah terjadi unclean shutdown tidak tergantung pada ukuran file system atau banyaknya file, tetapi tergantung dari besarnya jurnal yang digunakan untuk menjaga konsistensinya. Besar jurnal default memerlukan waktu kira-kira 1 detik untuk pulih, tergantung kecepatan hardware. Nah, kita masuk ke XT4. File sistem XT4 generasi baru, pengembangannya lebih lanjut dari file sistem XT3. File sistem XT4 didesain memberikan performance yang lebih baik dan peningkatan kemampuan. File sistem XT4 meningkatkan daya tampung maksimal file system dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk melakukan pengecekan hard disk FCK, yang mana file sistem XT3 setiap 2-3 kali mount. Berdasarkan tes benchmark yang dilakukan oleh beberapa benchmarker, file system XT4 memiliki keunggulan performance yang signifikan dalam menulis dan membaca file yang berukuran besar. Kemudian Razer file system memiliki jurnal yang cepat, ciri-cirinya mirip XT3 file system. Razer file system dibuat berdasarkan balance tree yang cepat, balance tree unggul dalam hal kinerja dengan algoritma yang lebih rumit. Razer file system lebih efisien dalam pemetaan ruang disk. Jika kita menulis file 100 byte hanya ditempatkan dalam satu blok, sementara file system lain menempatkan dalam 100 blok. Razer file system tidak memiliki pengalokasi yang tetap untuk inode. Razer file system dapat menghemat disk sampai 6%. Swap, swap atau biasa juga dengan disebut dengan virtual memory. Swap bukan bagian dari file system Linux, melainkan partisi yang dibuat pada hard disk dan digunakan sebagai virtual memory. Swap digunakan apabila memori fisik yang ada pada komputer telah digunakan secara maksimum, maka swap akan digunakan untuk menampung memori tambahan. Swap tidak boleh digunakan untuk data. Ukuran swap dapat biasanya 2 kali ukuran memori Anda. Jadi pada saat instalasi, swap ini harus di Linux itu harus diinstal dalam bentuk partisi dia ya, diimplementasikan dalam bentuk partisi. Kemudian karena Linux dapat mengembangkan FFS Virtual File System yang dapat mengalami data menggunakan file system lain. File system yang dikenal oleh Virtual File System Linux terbagi menjadi 3 jenis: Disk-based File System, Network File System, dan Special File System. File system yang dikenal oleh FS ya, Disk-based File System. Tipe sistem ini memanage space memori yang digunakan pada partisi hard disk. File system ini adalah XT2 dan XT3. Virtual File System pada Linux, file system bagi varian Unix seperti System V dan BSD. Microsoft File System seperti FAT16 MS-DOS, VFAT 13 dan NTFS Windows. File system ISO 9660, CD-ROM, CDFS. File system lain seperti HPFF, IBM, OS2, HFS, dan Apple Macintosh. Kemudian network file system. Tipe file system ini memungkinkan akses yang mudah ke suatu file terhadap pada jaringan komputer lain. Beberapa file system ini yang dikenal dengan baik oleh FFS, NFS, CODA, FS, CSMB, dan NCP. Virtual File System Linux Special System tipe ini mengizinkan mengatur space hard disk, directory, /proc, misalkan menyediakan interface yang mengizinkan user mengakses directory yang kernel. Directory dev PTS digunakan sebagai pendukung terminal semu seperti yang digambarkan pada standar Open Group Unix 98. Kemudian pembagian file system secara ortogonal. Pertama itu shareable, isinya dapat di-share digunakan bersama dengan sistem lain gunanya untuk menghemat tempat.
unshareable isinya tidak dapat di-share digunakan bersama dengan sistem lain biasanya untuk alasan keamanan. Variabel isinya sering berubah-ubah. Statik sekali dibuat kecil kemungkinan isinya akan berubah. Bisa berubah jika ada campur tangan sistem admin. Langkah-langkah optimasi file system. Kurangi jumlah I/O yang mengakses storage device sebanyak mungkin. Kelompokkan I/O menjadi kelompok yang besar. Optimasi pola pencarian blok yang mengurangi seek time. Gunakan cache semaksimal mungkin untuk mengurangi beban I/O device. Ya. Mengurangi I/O yang mengakses storage device sebanyak mungkin. Ya. Jadi colokannya mungkin satu, kemudian di misalkan ada external USB, berarti anda colokan ke USB-nya. Kemudian otomatis pencarian blok mengurangi cache-nya. Jadi kalau cache itu kan cache itu disimpan bisa mengurangi beban, ya, karena dia sudah ada, tidak harus biasanya disimpan di cache-nya yang pernah dilakukan, disimpan sehingga beban I/O device-nya lebih hemat. Kemudian mounting dan unmounting. Pada file system dapat dikenali virtual file system Linux perlu dilakukan satu proses disebut dengan mounting. Proses mounting mempresentasikan file terdapat pada device eksternal, misalkan disk, CD dan DVD menggunakan file system atau flash disk. Ya. Menggunakan file system lain, direktori akan menjadi inode sementara akan dapat dibaca seperti lainnya file lainnya, virtual file system di Linux. Nah, jika kita melakukan perubahan pada file, menambah, mengurangi, mengganti, hal tersebut tidak dilakukan langsung pada device, tapi disimpan dalam media sementara. Untuk menyimpan perubahan, Anda dilakukan proses unmounting. Unmounting yaitu menghapus inode sementara dipakai sebelumnya untuk menyimpan perubahan jika ada yang telah dilakukan pada device. Karena itu proses unmounting sangat perlu dilakukan. Baik, itu dulu untuk pertemuan membahas tentang file system. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.